nutuk bende ini suaranya bisa sampai di Gunung Merapi, Gunung Lawu, sampai Laut Selatan. Lah itu yang diundang itu para leluhur-leluhur. Tadi malam itu sudah diundang. Ayo untuk bende dong hubung desa ke tempat-tempat keramat itu. Itu jatah geger sapi. Jatahnya jatah geger sapi ini. Nggih. Ini nek mriki gandek, Mas. Oh, gandek nggih. Nggih. Nek Blumbang geger sapi, nek mriki gandek. tradisi Mondosio yang akan diselenggarakan pada sore hari ini, mungkin bisa diceritakan secara singkat
sejarahnya sekaligus tata cara tradisi yang digelar oleh masyarakat Dusun Pancot. Jadi Modusio itu seperti kebanyakan acara bersih desa. Inti dari Modusio adalah peringatan hari lahirnya Dusun Pancot. Jadi peringatan hari lahirnya Dusun Pancot yang jatuh pada hari Selasa Kliwon, wukunya Modusio. Kecuali itu sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan, karena Tuhan telah banyak melimpahkan kemurahannya untuk warga masyarakat kita, baik itu kenikmatan kesehatannya, kenikmatan rezekinya, dan banyak sekali. Sehingga Modusio ini selalu diperingati sebagai satu harapan, semoga Tuhan senantiasa terus melimpahkan kemurahannya, melimpahkan anugerahnya untuk masyarakat desa Pancot. Acara ini kita laksanakan setiap 7 bulan sekali, atau kalau dalam penanggalan Jawa itu namanya 68. 68 jatuhnya pada penanggalan Jawa Wuku Modusio. Di situ ada hari Selasa Kliwon. Ya waktu itu kita peringati acara peringatan Modusio. Nah, tentang sejarahnya dulu namanya belum ada Pancot ya, belum ada Pancot. Ini daerah di bawah kekuasaan Prabu Boko. Prabu Boko itu raja di negara Medang Kamulan atau negara Medang Kamulyan. Nah, karena negara ini negaranya ya wadem tentrem, gemah ripah lo jinawi. Nah, situasi yang gemah ripah, situasi yang adem, ini akhirnya berubah menjadi mencekam ketika Prabu Boko ini punya keinginan untuk menjadi manusia kanibal. Nah, ini berawal ketika kembanya Prabu Boko pada waktu menyiapkan masakan untuk Prabu Boko, ini jari kelingkingnya ini tersayat pisau, sehingga darahnya terus dagingnya sedikit masuk di dalam masakan. Oh, begitu takutnya masakan ini akhirnya dimasak, diatur ke Prabu Boko untuk dijaga. Wah, alangkah kagetnya pada waktu itu Simban ketika ditanya Prabu Boko, "Ban, kenapa masakan hari ini kok berbeda dengan yang kemarin-kemarin? Oh, ini nikmat luar biasa, lezat luar biasa, bumbunya apa? Ini dikasih bumbu apa?" Hanya dalam keadaan takut, Simban ini nyuwun pangapunten sang Prabu, mohon maaf, pada waktu saya masak ini tadi jari kelingking saya, dengar ya? Kelingking saya tersayat pisau sehingga darah daging saya masuk dalam masakan. Wah, peristiwa kecil inilah yang menjadikan Prabu Boko punya keinginan untuk menjadi manusia kanibal. Jadi gambarannya, daging manusia yang hanya sedikit, darah manusia yang hanya sedikit tercampur dalam masakan ini begitu lezat gitu. Akhirnya itu terjadi. Prabu Boko minta mencoba untuk makan manusia 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini menjadi kebiasaan yang akhirnya di negara Medang Kamulyan ini dibuatlah sebuah keputusan atau peraturan atau undang-undang, setiap 35 hari sekali harus menyerahkan upeti berupa manusia. Wah, ini suasana yang gemah ripah lo jinawi, negara yang tenang tadinya ini berubah menjadi negara yang mencekam, tintrim, gegirisi. Karena suatu saat nanti keluarga ini harus menyerahkan salah satu keluarganya sebagai upeti pada Prabu. Nah, terceritalah pada hari Selasa Kliwon yang akan datang, ini adalah gilirannya Mbok Rondo datang. Mbok Rondo ini punya 1 anak perempuan, padahal suku itu jadi pajak Prabu Boko. Wah, sedih luar biasa. Tiap hari nangis, siang nangis, malam nangis. Dan ada seorang satria dari Pringgondani, Pertapan Pringgondani, yang setiap ini mendengar kabar bahwa Prabu Boko punya perilaku semacam ini yang membuat masyarakat ini menjadi resah. Nah, setiap tuku ini lewat rumahnya Mbok Rondo Hadapan, dia menjumpai Mbok Rondo Hadapan selalu nangis. Siang nangis, malam nangis, akhirnya tuku mampir.
Mbok Rondo ada apa? Setiap saya lewat di rumahnya Mbok Rondo kok nangis terus. Anu Gusti, ya sedih karena hari Selasa Kliwon yang akan datang, anak saya ini harus saya serahkan sebagai upeti pada Prabu Boko. Udah, nanti gantinya anaknya Mbok Rondo tidak usah dikasihkan Prabu Boko. Sebagai gantinya nanti saya. Sebagai gantinya upetinya keluarga Mbok Rondo hadapan kepada Prabu Boko saya. Nah itu antara percaya dan tidak, karena Prabu Boko itu sakti. Jangan nek menang, nek orang menang kok piye kan begitu. Akhirnya hari Selasa Kliwon ditentukan, ini bertukar diarak oleh warga bahwa kalau alun ya tempatnya itu di Pandungan Balipatuan itu katanya alun-alun. Wah, Prabu Boko ini sudah di panggung karena menunggu peti pada hari ini. Dan demi melihat Putu Tetuko yang masih muda, gagah, cakep, wah ini nafsu kanibalnya muncak luar biasa. Bayangannya alangkah lezatnya ini, masih muda, masih mesti enak banget kan. Olah tubruk. Nah di sana terjadilah pertempuran atau perkelahian antara Prabu Boko dengan Putu Tetuko. Ini Prabu Boko dan Putu Tetuko ini dipakai senjata juga tidak mempan, juga sama-sama sakti. Terus gigit juga tidak mempan. Akhirnya jengkel. Putu Tetuko ini dicekel di bahasanya, kalau bahasanya buka diuntal ya. Untal yang jereweteng. Juga tidak mati. Wah yang jereweteng ini bergejolak. Wah luar biasa. Wahnya sebel gimana? Loh. Nah, konon pada waktu itu disebul gitu konon ini pantai selatan saat neng Segoro Kidul. Kata Segoro Kidul untuk wangsit atau untuk petunjuk diberikan pusaka namanya batu. Nah, pulang pertempuran saya berlanjut terus yang akhirnya Prabu Boko akhirnya kalah dengan Putu Tetuko. Kepalanya Prabu Boko ini dibentus ke batu bilang, terus pundaknya dipancat itu pakai kaki pancat. Nah kata pancat ini yang akhirnya bergeser nama menjadi pancet. Nah konon gigi taringnya Prabu Boko berubah menjadi bawang putih yang hari ini menjadi salah satu komoditas utamanya warga kita. Terus matanya menjadi bawang merah, kepalanya itu sekarang jadi Gunung Kapur yang sekarang di daerah Bandar Daung itu, Gunung Gamping itu. Jadi kalau dengan karangannya ya sejak Jabal Kandil itu konon dipercaya itu otaknya Prabu Boko sampai saat. Banyak Gunung Gamping itu di PI Gamping Abedino, wah pirang atas tahun sampai hari ini nggak habis-habis juga. Itu aja Prabu Boko kalah mati di sana. Hari itu merupakan hari kemenangan karena warga masyarakat ini terbebas dari cengkeramannya Prabu Boko yang kanibal ini. Karena Prabu Boko sudah mati, hari itu semua sukacita, semua seneng-seneng. Makanya ditetapkan pada hari Selasa Kliwon, Wuku Modesio itu pas terbunyinya Prabu Boko ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Desa Panco dan sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan karena sudah terbebas dari malapetakannya Prabu Boko. Itu cerita singkat Modesio semacam itu. Kalau terkait dengan adanya siraman banyu badek itu bagaimana itu Pak? Ya. Sopo? Ya. Jadi itu namanya banyu badek. Kalau warga umumnya badek, tapi saya lebih mengatakan badek. Karena memang ambune badek, batek. Karena air tape yang diuntuk siraman nanti itu sudah kita buat 7 bulan yang lalu. Lah yang hari ini kita buat itu untuk nyiram yang 7 bulan yang akan datang. Makanya yang badek tenan batek. Nanti tememlek nggone baju apalagi yang polos-polos itu nggak bisa dicuci. Garing kolat usah dicuci. Terus dulu kenapa harus pakai banyu badek? Ya. Itu kalau dawah Pini Sepuh sebagai upacara penyempurnaan arwah. Saya mencoba untuk mereka-reka untuk goleki kenapa kok banyu tape, kok orang nggo banyu biasa wae. Ya.
dari sisi apa ya, kesehatan itu untuk menghilangkan bau amis darahnya Prabu Boko. Satu, yang kedua mungkin akan menyampaikan sebuah pesan moral bahwa air tape itu kan alkohol. Air tape ini alkohol. Beliau pengen menyampaikan sebuah pesan moral bahwa warga masyarakat kita tidak boleh dekat-dekat dengan namanya alkohol, karena itu akan merugikan secara kesehatan dan juga akan merugikan generasi. Itu saya mencoba mereka untuk menggali kenapa air tape. Tapi kalau menurut jauhnya Sepuh itu adalah sebuah keinginan Prabu Boko agar arwahnya bisa sempurna, minta disiram. Sesaji apa gandhi itu bagaimana itu Pak Bayan? Bisa diceritakan filosofinya? Ya, gandhi itu namanya gandhi beger sapi. Sebetulnya sama seperti jadah pada umumnya, hanya kalau jadah itu dibuat dari ketan. Kalau gandhi ini dibuat dari beras. Jadi itu makanan khas Modosyo. Kalau tidak ada Modosyo, tidak ada gandhi. Tidak ada gandhi. Itu bisa diceritakan awal mula kok ada gandhi itu bagaimana itu? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Berarti tahu. itu memang dari simbah-simbah dulu. Iya, namanya gandhi beger sapi. Nah, ini bentuk ini. Ini gandhi ini beger sapi. Nah, ini beger sapi. Namanya gandhi beger sapi. Dia makanan biasa saja. Ini sebagai pelengkap Modosyo. Termasuk sekian puluh atau mungkin sekian ratus jenis sajen itu semuanya bisa dibuat oleh ibu-ibu yang masak itu. Tapi hari ini kita kehilangan narasumber tentang apa ya? Misalnya kegunaannya begitu. Misalnya tumpeng umum ya, tumpeng itu sebagai sarana pemujaan misalnya. Kalau misalnya ada iki maksudnya, kalau saya tanya, Mbah niki namine nopo? Oh niki. Lah niki kanggo buat ngertos. Jawel dia ngoten. Nah, ini saya coba, itu ada anak yang baru buat film dokumenter, nanti rencana saya akan nulis itu. Untuk mencoba menggali karpe sajen ini piye gitu. Tapi kalau secara kejawen itu kan sesajen itu biasanya itu disuguhke dengan kepada para leluhur-leluhur kita. Nah, misalnya Kanjeng Sunan Kalijaga suguhe iki misalnya, terus Panji Sopo suguhe iki. Dan itu sangat banyak. Makanya saya berpikir, oh iya, karena tadi malam misalnya itu kan ada acara duduk bende Bung Besok. Nah, bende ini ditujukan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga. Dimulai dari Punden Bale Patokan itu. Punden Bale Patokan, Kalibanci, Watu Gilang, Cikabakal, Kembang Sore, Kali Gombong, Kali Cakarayam, Kali Suwung, Kali Lor, Pringgondani, Gunung Lawu sampai konon ceritanya nutuk bende ini suaranya bisa sampai di Gunung Merapi, Gunung Lawu sampai Laut Selatan. Lah itu yang diundang itu para leluhur-leluhur. Tadi malam itu sudah diundang. Ayo untuk benda dong hubung desa ke tempat-tempat keramat itu tujuannya kalau orang mantu itu ulem-ulem mengaturi para leluhur-leluhur itu. Makanya yang ditunjuk sebagai petugas duduk benda itu tidak semua orang mau dan berani. Tidak sembarang juga. Iya. Karena menurut pengalaman batin mereka sok mengkorok, sok wedi, sok biasa begitu. Nah, sehingga itu memang orang khusus yang ditugaskan untuk duduk bende itu. Nah, tujuannya itu. Makanya saya terus hanya kelingan tentang sajen ini ya, karena ini dari jagat manapun leluhur ini diundang untuk menyaksikan dan memberikan doa restu terhadap acara Modosyo. Ya mungkin ini sesaji ini adalah suguh-suguhnya beliau. Suguh-suguhnya beliau ini. Dan itu yang di tempat taman itu, ada taman itu. Itu menurut Pini Sepuh itu adalah tempat transitnya beliau. Jadi tadi malam sudah hadir, sekarang nginepnya di sana. Sudah dijamu di Ondrowino dengan sajen-sajen. Masa ada pagelaran gamelan itu. Iya. Kemudian adanya pantangan dalam memasak itu ada enggak itu Pak Bayan? Apa mungkin bisa disampaikan? Jadi
satu aturannya bagi ibu-ibu yang masak harus dalam kondisi bersih. Berangkat harus mandi dulu, mandi besar. Yang datang bulan tidak boleh masak. Tidak boleh masak. Satu. Yang kedua, kayu yang untuk masak. Dulu kayu, sekarang sebagian udah pakai gas. Kayu yang untuk masak itu nggak boleh dilangkai, itu nggak boleh. Diumpati. Dua, tiga. Masakan ini apapun bentuknya nggak boleh dicicipi. Kurang asin ya wis karepe, kurang legi ya wis karepe. Jangan menyisakan maksudnya. Pokoknya tidak boleh dicicipi. Karena dulu katanya pernah terjadi mungkin kelalen atau tidak tahu yang kita nggak tahu. Itu yang nyicipi itu ngerti-ngerti ini tapuk gini loh. Perot. Apa perot sampai keluar. Gitu. Makanya itu panar-panar itu begitu terjaga sampai hari ini. Dan mereka ibu-ibu udah tahu itu. Udah tahu. Secara turun-temurun mereka sudah Iya, udah tahu. Kan kalau dulu kan di sini gini wis ngerti kabeh pun Pak ya sudah. Pokoknya wis ngati-ati wae. Dungane kabeh selamat sak rampunge. Terkait dengan harapan mungkin apa yang bisa disampaikan panjenengan kepada masyarakat secara umum terkait dengan tradisi-tradisi seperti ini, Pak. Harapan kepada masyarakat terus harus selalu dikumandangkan, selalu disosialisasi utamanya kepada generasi muda. Dan alhamdulillah anak-anak muda begitu antusias untuk nguri-uri Modosio ini. Oh, luar biasa semangatnya mereka. Baik dari cara akan menyambutnya, termasuk anak-anak muda yang sing pengen latihan reok, sing pengen opo. Artinya saya meyakini bahwa Modosio sampai kapan mau tidak akan hilang. Tuh. Yang kedua harapan untuk pemerintah ya lebihlah untuk merawat ini. Karena 1 bulan yang lalu Modosio kan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan. Lah aja yo mung diakoni ngono kuwi. Nek wis ngono pemerintah ya ikut merawat ini. Merawat. Karena dulu pada waktu saya kepala lingkungan dulu, aku ngomong ning dinas pariwisata sing ngantek kesel. Tapi enggak pernah ada tanggapan. Ya mau kok. Akhirnya saya pada satu kesimpulan, Modosio aku ora kok bantu ya jalan kok. Terus gitu aja. Penak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan peristiwa Modosio ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda ini, pemerintah akan hadir, negara akan hadir ikut merawat Modosio. Nah, saya meyakini kok kalau ini betul-betul digarap, wah ini menjadi destinasi wisata budaya yang luar biasa. Karena dulu pernah kita garap pada tahun 90 berapa itu, kita buat pawai dari ujung timur, wah sing nggawa sajen didandani, sing nggawa itu digarap pakai umbul-umbul, pakai pakaian yang kita siapkan. Nah sekarang kita hitung itu habisnya 50-an juta. Nah kalau itu dibebankan pada masyarakat, setiap 7 bulan sekali kan berat. Nah makanya kalau memang ada rembukan, ya ayo digarap bareng. Biayanya biaya, misalnya pemerintah 50, warga 50, ya oke lah. Nah, harapan saya nanti pemerintah akan hadir.
Masih berapa? Masih berapa?
Ya, dari Pak Jam. Naturakan Pak Provinsi. Ya, Mas. Samping Pak biar kelihatan kamera Pak. Wah, biar kelihatan kamera. Nggih. Ojo tendake Mas. Samping Pak. Biar kelihatan kamera. Nggih. Ya, bagus. Sik kulon, sik mburi. Nggih. Sik mburi kena. Nggih. Dia bisa. Enggak, Pak. Coba. Samping Pak, biar kelihatan Pak kamera Pak. Masuk. Siap. Oke.
bagus. Ini kamu kan? Mas, bagaimana perasaannya dapat ini, Mas? Senang, Pak. Senang. Jarang-jarang kalau mau di-show dapat ayam kayak seperti ini. Terus keinginannya untuk apa ini nanti? Karena mau dipelihara buat jantan, Pak. Oh, jantan.